Kalau kita mau masuk ke sana, saya masuk ke sana, itu kayak ada kabut yang nutupin. Oke. Mungkin karena di laut ya, di laut kan suka ada kabut-kabut gitu ya, kayak mau badai atau apa. Itu kita masuk ke situ ada kabut yang nutupin. Setelah keluar dari kabut itu seperti ada daratan. Beliau menceritakan ketika masuk ke wilayah tersebut, memang banyak sekali regulasinya, aturan-aturan mungkin dari pihak pelayaran dunia kali ya, atau pihak pelayarannya itu, kapalnya itu, bahwa ketika melewati Bermuda itu nggak boleh, ibaratnya nggak boleh langsung terobos. Dalam penglihatannya Alif, itu ada keunikan dan karakter seperti apa sih yang terkandung di kawasan segitiga Bermuda sehingga itu jadi banyak fenomena alam yang terjadi tiba-tiba, yang ekstrim segala macam itu, dan ada larangan-larangan semacam itu yang diceritakan Opa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana Alif kabarnya? Selalu baik, Mas. Alhamdulillah. Mas Anton nggak perlu ditanya kabar lah, pasti baik kan? Iya, pasti. Ya, padahal lagi syuting, baik dong. Iya, betul. Sobat Time Travel gimana? Semoga di bulan Ramadan ini, baik yang menjalankan puasa atau yang tidak menjalankan puasa, kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, ini juga kan atmosfernya juga lagi atmosfer yang orang lagi pada liburan, sekolah-sekolah udah mulai menghentikan aktivitasnya, udah mulai ada istirahat sedikit lah, ada jeda sedikit. Jadi nuansanya agak sedikit ramai lah ya, nggak apa-apa lah ya gitu ya buat sobat Time Travel gitu kan. Kalau misalkan ada selintas suara. Nah, kemarin kan Alif pernah cerita tuh yang Alif pernah ngobrol sama Opa. Ketika Opa berbagi cerita tentang pengalamannya dia sebagai seorang pelaut yang sekarang udah pensiun ya gitu kan, pernah mengarungi beberapa samudra, terus kemudian nggak berapa lama beliau pernah cerita tentang pengalaman dia masuk ke kawasan yang orang namakan sebagai segitiga Bermuda. Itu kan seru banget tuh ya Alif di sana. Jadi si Opa itu cerita tuh bahwa ada kayak Alif cerita yang kemarin diceritain itu ada kayak semacam aturan lah ya di kawasan itu, dan kemudian bagaimana ada fenomena alam yang kok tiba-tiba jadi berubah, berbalik secara tiba-tiba dan pokoknya ekstrim lah, tidak bisa diprediksi gitu. Nah, kalau dalam penglihatan Alif nih sendiri, kawasan segitiga Bermuda itu keunikan dan karakternya di balik misteri dan segala kontroversinya tentang apa yang ada di sana gitu lah ya, yang sudah beredar gitu. Nah, dalam penglihatannya Alif, itu ada keunikan dan karakter seperti apa sih yang terkandung di kawasan segitiga Bermuda sehingga itu jadi banyak fenomena alam yang terjadi tiba-tiba, yang ekstrim segala macam gitu, dan ada larangan-larangan semacam itu yang diceritakan Opa. Oke. Mulai, Mas? Iya, mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi Mas Anton udah spill sedikit tentang cerita saya dengan Opa, gitu ya. Jadi Opa itu kita kenalan sedikit ya. Jadi gini, Sobat Time Travel, Opa itu adalah salah satu kerabat orang yang saya kenal. Beliau itu mantan pelaut lah, bisa dibilang mantan pelaut di pelautan istilahnya apa ya? Pelayaran itu udah lama banget, puluhan tahun, udah senior, dan sekarang beliau udah masuk usia yang sepuh ya, udah cukup udah pensiun lah. Nah, waktu itu ada satu momen di mana saya sama Opa ini, panggilannya Opa, sama Opa ini cerita, ngobrol-ngobrol lah. Lalu Opa menceritakan kisah pengalamannya waktu masih muda, itu lagi berlayar ceritanya di banyak samudra kan, banyak laut lah, mau di Indonesia mau dimanapun. Nah, salah satunya itu yang ada di Pasifik. Salah satunya itu ada episode Pasifik. Itu juga cerita dari Opa juga. Kemudian
ada satu cerita dari Opa yang diceritakan ke saya mengenai ketika beliau berlayar ke wilayah Bermuda, atau yang disebut orang sebagai segitiga Bermuda. Nah, Opa itu berlayar menggunakan kapal kargo, Mas. Kapal kargo. Jadi bukan kapal kapal umum ya, apa istilahnya? Ya itulah ya. Kapal orang bukan, tapi kapal kargo. Dan beliau menceritakan ketika masuk ke wilayah tersebut memang banyak sekali regulasinya, aturan-aturan mungkin dari pihak pelayaran dunia kali ya, atau pihak pelayarannya itu, kapalnya itu, bahwa ketika melewati Bermuda itu nggak boleh, ibaratnya nggak boleh langsung terobos lurus, tapi kapal itu harus muter. Di pinggir-pinggirnya. Iya, ngelewatin pinggir-pinggir daratan dan sebagainya lah. Jadi nggak boleh motong itu. Ya? Itu kan ada kayak garis hayal lah ya, antara. Makanya itu disebut sebagai segitiga Bermuda kan. Miami, Bermuda, dan Puerto Rico ya. Iya, Puerto Rico. Nah itu nggak boleh terobos. Dengan alasan apapun, mau menghemat waktu, efisien, si bahan bakar dan sebagainya itu nggak boleh. Harus muterin. Kenapa? Opa bilang kalau misalkan di situ apa yang beliau alami pada masa itu memang di wilayah pinggiran nggak masalah, cuman kalau udah mendekati ke arah sana, ke arah yang lebih lautan dalam itu kerasanya hawanya beda. Lalu ada beberapa cerita dari rekan-rekan yang lainnya ataupun Opah mengalami sendiri, kadang navigasi kapal itu sangat aneh. Seakan-akan ada anomali magnetik pada saat itu di navigasi kapalnya. Karena kapal kan pakai magnet juga kan, pakai sonar dan sebagainya. Nah, Opa bilang seakan-akan ada sesuatu yang bikin navigasi kapal itu jadi berantakan, nggak berfungsi, gitu. Makanya nggak boleh, gitu. Terus Kak Opa bilang ada beberapa orang yang bisa lewat, tapi nggak semua orang bisa lewat. Makanya terkhusus kapal kargo itu nggak boleh lewat, karena mungkin karena besar kali ya kapalnya. Tapi tetap ada yang boleh lewat, ada yang bisa lewat, cuman nggak banyak orang. Itu sekilas cerita dari Opa lah, dari apa yang saya dengar dari ceritanya Opa di masa mudanya pada saat masih berlayar gitu. Nah dari situ kan akhirnya saya makin penasaran, Mas. Saya makin penasaran ada apa sih sebenarnya di segitiga Bermuda itu. Udah mana kan banyak sekali cerita-cerita legenda dan sebagainya kan, mitos-mitos, apapun lah namanya. Akhirnya saya coba telusurin ke sana, saya coba datang ke wilayah Bermuda itu atau yang disebut sebagai segitiga Bermuda. Jadi pertama kali saya ke sana, ke wilayah lautan yang luas itu, memang secara gambaran alam manusianya memang di sana itu ya laut ya, laut aja, laut yang emang udah mulai dalam gitu kan. Kemudian secara hawanya itu nggak tahu gimana, saya ngerasa ada hawa yang sangat kuat tapi nggak kelihatan. Namanya hawa kan ya emang nggak kelihatan ya. Cuman ini kayak orang, kayak kita datang ke suatu tempat yang kita udah nggak kenal, dan itu seakan-akan bisa bikin kita tuh jadi males gitu ibaratnya, bikin ngedown gitu. Asing dan menakutkan. Iya bener, nah, itu bahasa yang lebih tepat, asing dan menakutkan. Dan nggak tahu gimana kok ada perasaan di badan saya tuh kayak saya tuh kayak seakan-akan ditarik ke bawah secara hawanya. Aneh banget dengan lautan yang kayak gitu. Kemudian saya coba telusurin lebih jauh lagi, ternyata saya lihat ada sekilas ya dari jarak yang jauh, di bawah sana sekilas ada seperti semacam susunan batu, atau entah itu susunan atau itu bongkahan atau tumpukan batu yang kesannya tuh memang kayaknya itu sumber medan tariknya itu dari situ. Hawa yang anehnya gitu. Iya, merasa ketarik kayaknya dari situ lah. Cuman udahlah, saya nggak ambil pusing. Saya nggak fokus ke situnya. Kemudian saya makin penasaran. Sebenarnya di wilayah Bermuda ini yang orang banyak penasaran, orang pengen tahu misteri apa sih di balik ini atau secara apa. penglihatan mata batin itu seperti Akhirnya gini, saya coba tembus wilayah tersebut. Ternyata ada 3 kawasan. Secara garis besar, secara umumnya ada 3 kawasan, atau saya bisa bilang sebagai 3 wilayah kerajaan. 2 wilayah kerajaan itu ketika saya masuk ke bawah laut dengan menggunakan tubuh spirit saya masuk ke wilayah, sebenarnya itu masuk lautnya kita, lautnya alam manusia. Sampai akhirnya ada satu momen dimana saya nginjekin kaki di daratan. Mungkin itu juga di bawah laut, tapi itu udah dimensi yang berbeda. Kawasan di sana itu dihuni oleh banyak sekali makhluk-makhluk aneh, Mas.
hewan-hewan kayak ikan-ikannya tapi aneh banget, bener aneh. Dan juga tetap ada bentuk manusianya, ada. Mungkin emang udah di dalam air, di dalam laut, tapi di dimensi mereka itu daratan. Tapi tetap bentuk hewan-hewan laut gitu, tapi aneh-aneh kayak monster ibaratnya. Kemudian bentuk bangunan secara umumnya itu bentuk yang semacam ada kotanya itu ada yang kayak bentukan kastil-kastil berpilar-pilar besar, yang secara umum itu kayak pernah kita angkat di samudera yang lain, gitu, kerajaan laut yang lain lah gitu, kerajaan samudera, misalkan Pasifik, itu ada bentuk-bentuk kayak semacam pilar-pilarnya, atau di Laut Banda, kurang lebih kayak gitu, bentuk bangunannya kurang lebih kayak gitu. Nah itu ada 2 wilayah kerajaan yang besar di situ. Nah secara gambaran umumnya kayak gitu. Kemudian saya coba telusurin lagi lebih jauh, ada apa sih sebenarnya di wilayah yang lainnya. Kan saya tadi bilang ada 3. 2 ini ada di bawah laut, tapi itu yang dimensinya kurang lebih sama, cuman beda lokasi aja. Dan itu besar kawasannya. Ada satu lagi itu ketika saya ke sana, saya itu nggak ke dalam laut, tapi saya seperti masuk ke sebuah pulau, sebuah daratan yang sangat amat luas. Dan itu saya ngerasanya kayak bukan di dalam laut emang, entah itu emang di atas laut, punya daratan sendiri gitu. Saya ngerasanya kayak gitulah. Dan kalau kita mau masuk ke sana, saya masuk ke sana itu kayak ada kabut yang nutupin. Mungkin karena di laut ya, di laut kan suka ada kabut-kabut gitu ya, kayak mau badai atau apa. Itu kita masuk ke situ ada kabut yang nutupin. Setelah keluar dari kabut itu seperti ada daratan, landscape daratnya amat sangat luas. Secara umum geografis alamnya itu seperti wilayah daratan di Amerika pada umumnya. Jadi bukan yang gersang, bukan yang tandus, bukan juga yang seperti di Indonesia yang banyak hutan lebat, hutan hujan tropis. Tapi ya kayak di Amerika pada umumnya lah gitu. Tumbuhannya ada, hutannya ada. Cuman ya beda sama kita di Indonesia. Kayak gitu secara gambaran luasnya. Kemudian namanya daratan yang luas itu mungkin bisa jadi itu sebuah negara, sebuah bangsa. Ada satu wilayah seperti perkotaan yang saya datengin, dan ternyata itu dari jauh aja kotanya sangat unik. Yang saya lihat unik, tapi sebenarnya bagus banget. Singkat cerita, saya coba untuk masuk ke sana. Masuk ke sana pun ternyata bukan kita sembarangan boleh masuk, ternyata saya tuh dicegat, Mas. Dicegat dulu sama 2 pasukan di depan, seperti depan gerbang besar itu, atau bisa dibilang kayak pos besarnya. Dicegat, bentuk perawakan dari si pasukannya itu, prajuritnya itu badannya besar, terus pakai pakaian zirah gitu, dengan menggunakan senjata gitu. Nah, tinggi mereka itu mungkin sekitar 2 kali lipat lebih tinggi dari saya, lebih tinggi ya. Kemudian intinya ditanya dari mana asalnya. Tapi kesan pertama yang saya rasain ketika ditanya-tanya, dicegat sama 2 prajurit itu, kok orangnya kayak karakternya kayak angkuh ya, maaf ya, kayak angkuh, kayak apa ya? Kayak tengil gitu. Bahasa kitanya kayak tengil lah. Terus saya cuma jawab yang intinya adalah saya pengen masuk, saya pengen lihat-lihat, saya pengen ngungkapin bahwa di balik wilayah ini yang selama ini orang penasaran, itu ternyata ada sesuatu yang menarik, yang bagus. Nggak tahu gimana, alhamdulillah saya dibolehin masuk. Gitu. Penerimaannya baik lah. Ya, akhirnya alhamdulillah diterima. Meskipun baik. Tadi di awal Alif sempat bilang bahwa itu tempat yang menakutkan, yang tempat yang Iya, awalnya sebelum ngeliat itu. Gitu. Nah, kemudian lanjut, ternyata saya diperbolehkan masuk tapi dengan syarat. Syaratnya adalah saya nggak boleh mengekspos terlalu luas wilayah tersebut. Mungkin karena ada yang dijaga, ada yang dirasa dan sebagainya. Nah, saya cuma boleh cerita, saya akan cerita lah. Di sana itu ternyata ada satu kawasan kota yang super besar. Masyarakatnya tuh yang saya lihat banyak sekali, aktivitasnya itu luar biasa banyak. Kemudian bentuk landscape wilayahnya itu seperti landscape kerajaan-kerajaan yang klasik tapi elegan. Gitu. Mungkin kalau dibilang modern ya modern mungkin pada zaman itu, atau pada di situ ya, di dimensi itu, di dunianya. Tapi klasik yang kelihatan ada siluet semacam istana yang besar itu, tetap ada kayak semacam kastilnya, terus juga ada
pilar-pilarnya juga ada beberapa perumahan atau rumah-rumah bentuk bangunan yang satu yang kotak-kotak disusun dari batu-batu. Terus ada juga bangunan-bangunan yang lain yang seperti ada kubah-kubahnya. Nah, secara umum aja lah, secara umum itu para penghuninya itu, kalau kita tadi masuk ke satu kawasan yang banyak orang, Alif bilang aja menakutkan gitu. Gambaran umumnya tentang orang, terus apa yang mereka pakai, itu kehidupannya. Sebenarnya di sana baik mas, ramah, saya diterima dengan baik, sangat-sangat baik gitu. Tapi orangnya itu punya perawakan ya rata-rata sekitar 2 kali lipat lebih besar dan tinggi dari saya. Pakaian-pakaiannya pun pakaian mereka yang kain-kain panjang, ada juga yang kayak pakaian-pakaian kerajaan zaman dulu lah. Kurang lebih kayak gitu. Sama lah dengan kisah-kisah yang pernah kita angkat entah di Yunani atau di Gunung Padang. Itu kurang lebih secara secara backgroundnya itu kurang lebih mirip kayak gitu. Cuman tetap karakternya beda. Orang-orangnya tuh kayak tegas gitu. Tapi baik. Sangat kehidupannya baik. juga kehidupannya normal aja gitu. Pokoknya semua itu bagus, indah. Tapi normal aja gitu. Nah, Alif, sebagaimana yang kita tahu kan, Bermuda tuh menyimpan banyak misteri, tempat terjadinya banyak kecelakaan, entah kapal layar atau pelayaran kapal atau pesawat segala macam. Nah, waktu Alif di sana gitu, Alif melihat nggak sih korban-korban kecelakaan ini atau segala macam, yang apakah ada puing-puingnya atau malah apa sih yang Alif lihat? Ini sih mas, ada satu momen dimana saya waktu itu ngelihat di langit wilayah tersebut ya, ada pesawat yang lewat emang. Terus ya saya aneh aja gitu, kenapa ada pesawat kan. Akhirnya saya coba lihat lagi ke dalam, ternyata awak pesawatnya, penumpangnya ya biasa aja gitu, nggak ada yang aneh. Mereka seakan-akan ya kayak terbang normal aja, melewati awan-awan dan sebagainya. Cuman berkaitan dengan kabar-kabar itu yang pernah ada, yang menjadi legenda, misteri dan sebagainya, ya mungkin namanya masuk ke dimensi lain itu ada perbedaan waktu. Bisa aja ketika apa yang saya lihat itu mungkin cuman 1 jam atau beberapa puluh menit maksudnya, atau beberapa jam. Mungkin di alam manusianya ketika bisa jadi itu keluar ya udah bertahun-tahun, kan bisa begitu. Karena adanya perbedaan waktu, adanya relativitas waktu itu sendiri antara satu dimensi dengan dimensi yang lain. Dan itu memang ada dari apa yang saya lihat dan apa yang saya rasain. Terus juga sama juga dengan kapal-kapal begitu. Ada momen di mana saya ngeliat kapal itu memang masuk ke wilayah itu, tapi mereka biasa aja, nggak ngeliat ada hal-hal yang aneh gitu. Mereka masuk seakan-akan ketika berada di lautan itu ya masuk ke semacam kabut-kabut tebel yang kayak mau badai. Terus keluar kayak ngeliat ada entah itu kayak semacam sinar matahari atau apa, siluet cahaya gitu. Bisa jadi itu memang matahari tapi bisa di dimensi lain, atau mungkin emang matahari beneran. Tapi intinya yang saya lihat di wilayah itu ada beberapa kapal yang melintasi lautnya itu, laut wilayahnya mereka. Tapi ternyata itu udah masuk di dimensi lain. Tapi mereka biasa aja, intinya gitu. Mungkin ketika keluar dari wilayah tersebut ya udah memakan waktu yang sangat lama di alam manusia ya, di waktunya manusia. Tapi gini, di samping dari kejadian-kejadian yang bisa jadi itu masuk ke dimensi lain, tapi memang sebenarnya ada juga yang menjadi fenomena alam juga, korban dari fenomena alam. Kecelakaan dari fenomena alam gitu. Entah itu pesawat atau kapal laut. Karena alam di sana, dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya rasain ketika ke sana, memang di alam manusianya kita itu sangat sering terjadi perubahan cuaca yang amat sangat signifikan, bahkan kadang menjadi dahsyat, ekstrim. Namanya di laut kadang ada badai, ada tiba-tiba begitu aja gitu. Iya, hujan badai dan sebagainya. Akhirnya kan gelombang juga tinggi dan lain-lain lah. Dan yang paling parah itu saya ngelihat ada seperti pusaran air di salah satu wilayahnya lautan itu. Mungkin itu yang mengakibatkan ya entah itu pesawat terbang atau kapal laut itu menjadi kecelakaan di situ. Dan itu memang normal, fenomena alam yang benar-benar murni, bukan masuk ke dimensi lain. Jadi ada 2 dari apa yang saya lihat ya, ada 2 poin. Yang pertama, bisa jadi memang masuk ke dimensinya mereka, dimensi lain, tapi mereka biasa aja. Lalu terjadinya perubahan waktu yang berbeda antara dimensi saat manusia dengan dimensinya mereka. Yang kedua, memang murni faktor alam, murni faktor kecelakaan dari alam itu sendiri, gitu.
ada lagi yang mau Alif sampaikan tentang, karena segitiga bermuda itu banyak banget misterinya, banyak cabang istilahnya apa ya, dugaannya orang masing-masing tuh banyak gitu. Ada tempat apalah, tempat UFO, tempatnya alien apa segala macam gitu. Nah, logika dimensi itu masih berlaku sama nggak sebenarnya di tempatnya Bermuda itu dengan dimensi-dimensi yang lain gitu. Kayak misalnya gini, apakah kalau tadi Alif bilang itu maju, negeri yang maju, padahal tadi Alif bilangnya juga dia tempat yang klasik tapi elegan gitu. Gini, namanya dari apa yang saya alamin ya, dari apa yang saya lihat gitu, namanya udah berada di dimensi lain, itu seakan-akan jadi suka-sukanya mereka, Mas. Itu kan negeri-negerinya mereka. Nggak ngelogika kita gitu. Bukan ya? Dalam ranahnya kita. Iya. Karena ruang dan waktu ketika udah di sana, ruang dan waktunya manusia itu seakan udah nggak berlaku. Hukum-hukum alam seakan-akan udah nggak berlaku. Karena udah masuk alam yang alamnya berbeda gitu, bukan alam manusia lagi. Okay. Nah, begitu pula dengan modernitas atau dengan citra dari apa yang orang-orang mungkin orang pernah lihat langsung atau dengar dari cerita-cerita orang. Tapi dari apa yang saya lihat, seakan-akan yaitu alam-alamnya mereka, bangsa-bangsa mereka, negeri-negeri mereka, kota-kota mereka, itu terserah mereka mau jadi apa. Mungkin ada orang ketika nggak sengaja ngelihat siluet kota, ternyata ada piramid, bilangnya gitu. Mungkin tiba-tiba entah ada pesawat, ada kereta, ada roket, bisa aja, ada gedung-gedung tinggi pencakar langit. Mudah aja buat mereka yang menciptakan. Mungkin itu ya bener juga, pengalaman orang mungkin ada yang begitu. Yaitu balik lagi ke pihaknya mereka, pihak alamnya mereka, itu suka-suka mereka karena dimensinya udah beda. Tapi kalau dari apa yang saya lihat, mereka kan punya wujud, mungkin bisa dibilang wujud aslinya lah ya, wujud asli dari background wilayahnya. Ya yang saya lihat adalah sebuah bangsa, sebuah daratan, khususnya salah satu kota besar itu, yang mana sangat klasik tapi elegan, bagus banget, indah banget. Tapi tetap karakteristiknya itu berbeda dari bangsanya kita, dari wilayah-wilayah yang lain lah, wilayah kita. Itu mereka udah punya dunianya sendiri. Gitu. Nah, Lip, kalau misalnya ada sobat time travel atau kalangan layak yang umum lah, kalau melewati daerah sana, sebaiknya gimana? Ya, tentunya harus berdoa, Mas. Oh iya pasti kan. Betul. Satu, harus berdoa, ingat terus kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, harus selalu menjaga tata krama lah, intinya sopan lah. Ya tapi kalau saya yakin, kalau dengan ceritanya Opa, saya yakin bagi para pelayar itu udah paham lah, itunya hukum-hukumnya gimana, dia tahu aturannya, dia tahu memasuki kawasan orang lah gitu bahasanya. Gitu. Walaupun itu yang kita lihat laut, ya kan laut juga ada makhluk hidupnya, ya ikan ibaratnya gitu kan. Betul. Ada alamnya juga, kita harus sopan, nggak boleh sembrono gitu. Ada lagi Liv yang mau disampaikan untuk melengkapi cerita tentang Bermuda, atau mau ada next lagi kali bisa ngajak orang gitu kali? Intinya dari apa yang kita sampaikan, kita cuma pengen ngasih gambaran secara umum dari segitiga Bermuda itu sendiri. Selama ini orang penasaran tentang segitiga Bermuda, atau udah banyak yang ngangkat tentang Bermuda, ada mitos-mitos, misteri dan legenda apapun itu ya namanya. Tapi dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita sampaikan, ya itulah dari sisi time travel kayak gitu. Balik lagi kita serahin ke penonton semua. Sobat time travel semua gitu. Aku pikir itu mengakhiri episode kita tentang Bermuda kali ini ya. Oke sobat time travel, jika kalian suka dengan episode ini, pastikan kalian tekan tombol like, share dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video terbaru kita. Sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya, membahas tentang penelusuran lain, ke dunia lain, atau ke peradaban di masa lalu. Atau bisa juga dengan segitiga Bermuda part 2. Bisa aja. Bisa, Oke, sobat time travel, sampai bertemu di episode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.